Penelitian dasar skema penelitian dosen pemula tahun 2026 yang berjudul Evaluasi Self-Care Education berbasis Dorothea Oram Model dalam meningkatkan kemandirian pasien diabetes mellitus. Dalam penelitian ini diketuai oleh Witriani Eskepnes MKep dengan anggota penelitian terdiri yang pertama adalah Handriani Maastuti Eskepnes MKep dan yang kedua adalah Hirba Tartila Amtias Eskepnes Magister Nursing Science. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Bakti, Sukoharjo, yang dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. 1. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. 2. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diabetes pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 11,7%. 3. Penyakit ini memerlukan pengelolaan jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga pada kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri secara mandiri. Pasien diabetes mellitus dituntut untuk mampu mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik secara teratur, memantau kadar gula darah, mengonsumsi obat sesuai anjuran, serta melakukan pencegahan terhadap berbagai komplikasi yang dapat muncul akibat penyakit diabetes. Pendekatan self-care education berbasis Dorothea Oram Model dipilih karena menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konsep edukasi self-care dengan teori Dorothea Oram yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kemandirian pasien dalam mengelola penyakit kronis. Melalui self-care education, pasien memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pengelolaan diabetes mellitus, serta keterampilan dalam menerapkan perilaku hidup sehat secara berkelanjutan. Edukasi yang diberikan membantu pasien meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, menjaga pola makan yang seimbang, melakukan aktivitas fisik secara rutin, serta melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri. Selain itu, edukasi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan rasa percaya diri, motivasi, dan kemampuan pasien dalam menghadapi berbagai tantangan selama menjalani pengelolaan penyakit diabetes. Dengan meningkatnya kemandirian dalam perawatan diri, pasien diharapkan mampu mencegah terjadinya komplikasi, mengurangi risiko perburukan kondisi kesehatan, serta meningkatkan kontrol terhadap kadar gula darah. Melalui self-care education berbasis Dorothea Oram Model, pasien memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai diabetes mellitus, mulai dari pengertian penyakit, faktor risiko, gejala, diagnosis, komplikasi, hingga berbagai strategi penata laksanaan yang dapat dilakukan secara mandiri. Edukasi yang diberikan membantu pasien memahami pentingnya pengaturan pola makan sesuai prinsip diabetes, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mematuhi terapi farmakologis yang dianjurkan, serta melakukan pemantauan kadar gula darah secara mandiri sebagai bagian dari pengelolaan penyakit sehari-hari. Selain meningkatkan pengetahuan, edukasi ini juga mendorong perubahan perilaku kesehatan yang positif. Pasien menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan terkait kesehatannya, lebih disiplin dalam menjalankan pengobatan, lebih mampu mengontrol kadar gula darah, serta lebih sadar terhadap upaya pencegahan komplikasi yang dapat terjadi akibat diabetes mellitus. Kemandirian yang terbentuk melalui proses edukasi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan self-care pasien secara berkelanjutan, sehingga pasien tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan,
tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan mengelola kesehatannya sendiri. Pada akhirnya, peningkatan kemampuan self-care dan kemandirian pasien dalam mengelola diabetes mellitus diharapkan dapat membantu mencapai pengendalian kadar gula darah yang lebih baik, menurunkan risiko terjadinya komplikasi, mengurangi beban penyakit yang dialami pasien maupun keluarga, serta mendukung tercapainya peningkatan kualitas hidup pasien diabetes mellitus secara optimal. Harapan kami, penelitian ini dapat menjadi salah satu kontribusi nyata dalam pengembangan edukasi kesehatan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada kemandirian pasien, sehingga pasien diabetes mellitus dapat hidup lebih sehat, lebih mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Kemendiksaintek tahun 2026.